ya kan, sudah mengenal makna perempuan dalam hidup saya kan. Jadi kalau di kampung saya itu dulu Bu Teti, perempuan itu bisa membalas dendamnya ke lelaki itu ketika laki-laki itu hitam. Iya. Itu kalau salah-salah kan, kalau dia itu hidup, nah perempuan itu berusaha menghidupkan punya laki-laki itu, sehingga tegang semua, bukan main sakitnya kan. Nah, begitu. Jadi dia pakai pakaian yang membuat kita laki-laki naik syahwat dan segala macam. Nah di sana tafsir saya kan. Tafsir yang terakhir tafsir. Tapi hal itu banyak terjadi. Nah, Gitu kan. maksudnya mengangkat pakaian tadi. Tafsir itu tergantung pada pengalaman. Begini Cak, karena saya pernah melihat ini, tapi bukan pada dodoi pelalinya, tapi peristiwa sunat secara tradisional itu, khitan secara tradisional. Sembilu itu memang ada dari kulit bambu. Nah, ada 2 pancang untuk menjepit kemaluan laki-laki. Nah, di sini tidak ada di mana itu dipantakkan penjepitnya itu. Biasanya itu pakai batang pisang lah. Batang pisang di bawah paha, kemudian dia dijepit, dicucukkan ke batang pisang itu. Kalau kami lesung. Lesung. Takut mendengar dipantakkan. Ini kan Di ahli persunatan. ini kan dijepit nih. Nah, yang di bawah ini di mana untuk penahannya? Datang pisang. Ini dipotong. Ya. Nah, itu kalau ada yang pakai batang pisang dicucukkan di sini kan, supaya dijepit. Nah, tapi memang tidak pakai dibuai-buai dengan dodo ini. Biasanya kalau dihiraukan itu setelah sunat, malamnya baru dihibur. Tapi itu dengan alat lanji dan segala macamnya. Saya tidak tahu apakah sumpit, apa namanya sumpitnya, yang 2 itu dipegang atau ya dia penjepitnya itu kan, apakah di bawahnya ada karet lalu dijepit, dipegang, dipotong. Ini untuk sebuah dokumentasi tadi itu yang bermakna harus juga sampai. Nah, kemudian karena si Jeb ini Bu Teti masih muda usianya kan, dia nggak begitu kenal dengan mantri, jadi dia tulis menteri di dalam. Di Pekanbaru ini ada terkenal nama dulu Mantri Aman. Banyak orang berobat ke dia daripada ke dokter lagi ya. Demikian ya. Baik, saya respon sedikit Pak Alang. Tafsir Pak Alang tadi saya kira betul juga. Di kampung kami juga, kalau cerita dari atuk saya itu betul. Ya, kalau perempuan mau masa sunat itu balas dendamnya. Makanya dulu ada tempurung. Biasa orang sunat ada tempurung, karena begitu naik barang tuh pukul ini terus pakai tempurung. Diganggu ya. Turunlah dia tuh. Jadi macam main-main dulu kalau orang laki-laki sunat. Memang sengaja perempuan ini mengacang-acah itu. Itu yang sudah berumur. Kalau kata atuk saya begitu memang. Terus batang pisang betul. Di film yang saya buat pakai batang pisang. Di sini kenapa saya tak buat? Sebenarnya saya tak mau fokus ke khitanan itu. Saya mau fokus ke dodoi. Jadi beberapa hal itu saya abaikan. Ya, salah juga mungkin. Karena saya ingin fokus ke dodoi itu, makanya tak saya terlalu ini kan ke alat-alat khitan itu. Memang pakai batang pisang sebenarnya. Kemudian sumpit dari batang nibung itu betul sekali kata Pak Alang. Saya dapat informasi khitanan tradisional dari atuk saya. Jadi dia ceritakan secara rinci, makanya saya berani waktu itu bikin film yang judulnya Kulub itu. Informasi itu betul sekali dengan beberapa alat-alat tradisional itu. Itu mungkin Pak Alang. Betul tafsir Pak Alang. Memang kalau saya cerita memang gitu. Sengaja perempuan cari sensasi pas orang sunat. Bisa kudu saya buat. Betul. Makanya dulu
tak ada pengalaman itu. Padahal kamu aku tuh badak laut tuh kamu tak ada. Enggak, Datuk cepat punah. Kamu terlalu egaliter kamu. Ini cuma tambahan ya Bang ya. Di WBTB itu ada, kalau di Sulawesi ada khusus tuh yang memang khitanannya sampai sekarang masih ada. Jadi tradisinya gitu. Kalau ini kan sebetulnya tadi mau fokus di Dodoi Pelawi kan. Di sana ada untuk perempuan, untuk laki-laki, udah masuk tuh WBTB. Tapi memang dari awal sampai apa prosesnya gitu semua. Dan masih hidup sampai sekarang, maksudnya masih ada living traditions gitu. Jadi itu menarik juga sih ya di beberapa. Nah, kalau di Jawa dan Jawa Tengah, ya maksudnya Jawa Tengah Timur dan Barat gitu ya, Jawa Barat, memang umumnya kan nggak besar-besar amat. Jadi anak-anak gitu, jadi anak-anak belum sadar dan nggak pernah ditakut-takutin sakit gitu, nggak ya. Cuma ya paling tidak sih ya itu proses tuh berlangsung segera gitu pagi-pagi biasanya kalau itu kan supaya secara kesehatan juga masih belum apa kalau siang kan udah susah ya. Yang justru terjadi kalau di sana setelah sunat baru pesta. Nah, jadi seni tradisinya tuh hidupnya justru antara lain untuk merayakan khitanan itu. Nah, yang saya juga nggak duga gitu ya, ada teman gitu orang Jawa merasa minder sampai sekarang, dia udah eksekutif keren lah, keren apa segala macam. Ternyata ada keminderan dia karena dia rupanya Profil sunatnya. sunatnya itu tidak dipestakan. Oh. Jadi tuh saya juga baru tahu belakangan. Jadi dia curhat gitu ya. Hah? Saya baru kaget gitu. Oh rupanya ada pada apa? Ya nggak ada orang tahu. Jadi dia sendiri. Rupanya itu menandakan dia dari kelas bawah gitu. Padahal dia ayahnya hakim sebenarnya kemudian. Tapi pada saat itu mereka nggak bisa bikin pesta. Nah rupanya itu menjadi beban untuk si anak yang tumbuh udah menjadi sekarang umurnya udah 60-an gitu ya, tapi udah jadi eksekutif juga. Tetapi itu masih ada rasa. Jadi rupanya kenapa orang Jawa dan Sunda, kalau Sunda kan ada sesingaan tuh yang dikirim kalau kami di Jawa ya pesta. Jadi misalnya kebetulan waktu itu misalnya apa wayangan, apa hikayat Betawi atau apa, pokoknya ada sesuatu yang dipestakan gitu buat anak. Walaupun ketika kita melakukannya kita nggak sadar bahwa ada kemungkinan yang kalau nggak dilakukan rupanya menjadi dalam tanda petik itulah azab gitu ya buat dia yang ditanggung seumur hidup gitu. Nah itu agak berbeda. Nah ini soal-soal gini rupanya menarik ya di masyarakat kita gitu. Saya inginkan bahwa persyaratan ketika mengusung begitu itu usianya 2 generasi, 50 tahun, satu generasi 25 tahun. Yang kedua ada kajian, yang ketiga ada foto, yang keempat itu ada video, bukan film ya. Nah ini proses video itu mungkin dari awal yang ditanyakan oleh Datuk Alam itu gimana prosesnya itu. Jadi video itu secara mutlak juga karena nanti akan dibawa dalam sidang penetapan. Jadi bukan film, tapi video tentang proses yang kita usulkan itu gitu. Jadi kalau ini Dodoi Pelawi nyunat itu ya dari awal prosesnya mungkin mencari sembilu itu ke hutan gitu. Jadi memang prosesnya dari hulu ke hilir. Jadi bukan film, sehingga nanti kan tolong aja nampak benda itu disunat. Memang prosesnya seperti itu video yang diharapkan ketika kita mengikuti sidang penetapan warisan budaya. Saya pikir itu tambahannya. Oh, itu yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau misalnya ini untuk ke depan, kalau misalnya saya jumpa lagi dengan apa model menumpang ini, bukan hanya yang menumpang saja kita fokuskan. Artinya tempat yang menumpang itu juga harus kita apakan dari awal. Oh. Ya tergantung dalam pengertian gini. Misalnya Dodoi Pelawi itu bisa hidup tidak di tumpangan itu, tapi juga di tempat lain, maka tidak perlu tapi kalau dia hanya hidup macam benalu tuh hidupnya di pohon itu aja ya, jadi dia harus semuanya gitu disampaikan. Walaupun di sini mungkin bukan lagi proses
hitanannya ya, karena sudah tidak ada lagi ya. Di agak aneh juga ya, di Melayu tidak ada lagi ya, sedang di Jawa masih ada yang 2 jalur itu yang modern yang dokter dan bong supitnya itu. Kalau di Jawa sih namanya di Jakarta bukan bong supit, tapi masih ada mantri gitu ya. Jogja ya. Tapi masih berjalan dua tradisi dan Di awak masih. ada ya. Di Pasir masih yang Masih kan? Tapi di kampung-kampung. Iya, kalau di sana di Jogja di kota itu. Oh, itu malah. Dan orang Jakarta pergi khusus ke Jogja hanya untuk hitanan yang secara tradisional gitu. Percaya gitu, dan memang sih saya buktikan juga betul itu, anak-anak itu tidak sakit justru waktu tradisional, tapi waktu dokter kok nggak sembuh-sembuh itu sampai dulu. Padahal di rumah sakit hebat gitu ya, itu malah lama. Jadi tapi kalau di sini rupanya udah ditinggalkan kan yang secara tradisional itu. Artinya tradisi lebih identik dengan kampung gitu kan. Ya kan, jadinya kalau bicara tradisi ini kampung gitu kan. Jadi kan ini jelek banget ya maksudnya. Sebetulnya kan tradisional bukan kampung kan. Tradisional itu kan soal tradisinya berjalan sudah 2 generasi atau lebih ya. Kebetulan kalau yang di Jawa sih nggak identik dengan kampung. Iya, tidak identik. Siapa lagi? Denny? Silakan. Terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih tim yang kedua Pak Jepri dan rekan-rekan. Ada beberapa catatan yang barangkali untuk jadi penguatan dan memang belum bisa untuk direkomendasikan jadi usulan BPTB ya Bu ya. Terus setakat ini mungkin bisa dijadikan pengetahuan atau dokumentasi terhadap kebiasaan di masa lalu terkait dengan prosesi hitanan yang di dalam ada dari Pelali. Terima kasih. Sekarang pukul hampir jam 18 sesuai janji memang dengan Datuk Seri, ini memang harus permisi dari forum kan gitu. Tidak pun tadi kan dijadwalkan sudah 18 selesai kami. Susunlah jadwal yang setelah maghrib, itulah kami. Begitulah kan ya. Dan kami mau konfirmasi ke tim yang ketiga, boleh tidak kalau diteruskan besok pagi gitu kan, supaya bisa makan bersama dulu di sini, mungkin bersama Datuk Seri makan, kemudian baru bisa untuk melanjutkan agenda yang lain gitu Datuk Seri. Bagaimana Pak Denny? Bukan Pak Denny yang ditanya Pak. Kalau dia ngomong aja nih. Besok Bu, kemudian jam 14 sudah. Jam 14 sudah berangkat, jadi Mulai jam 8. juga tadi saran Bu In, jadi sarapannya boleh sarapan besok Bu di sini Bu? Ada sarapannya? Alhamdulillah. Maksudnya kalau tidak sarapan tentu di luar, nih sarapannya jadi lambat kemarinnya itu. Kalau jam 8 ini sarapan tuh jam 6, kalau jam 8 tuh makan pagi namanya. Kalau ranjang itu jam 7. Baik, Sarapan. karena memang kewajiban tim ketiga, jadi Pak Denny yang harus memang cepat datang dengan rekan dan narasumber sudah ada, kita mulai jam 8 besok. Ada sarapan. Jam 8. Ada sarapan. Ada sarapan. Ada sarapan juga, jadi bisa sarapan di sini lebih awal dan kemudian kita lanjut ke ruangan ini untuk melanjutkan sesi yang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bapak-bapak, abang-abang, dan juga kakak-kakak tim kajian. Bukan berarti yang besok sudah paparan kemudian tidak boleh datang, sebaiknya juga datang sebab besok juga masih ada diskusi yang barangkali jadi penguatan dari kajian masing-masing. Akhirnya mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Kita lanjutkan besok untuk Dr. Mukamil di pukul 8 di ruangan ini. Informasi lagi, besok ada sarapan pagi. Silakan untuk kita yang ada di ruangan ini besok bersama-sama sarapan dan lanjut ke ruangan ini untuk bersama-sama mendiskusikan presentasi hasil kajian dimulai dari tim yang ketiga, mudah-mudahan siang hari selesai sampai ke tim yang kelima. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Esok tuh jam 7 Mon, sarapan pagi Mon. Jam 6 sampai jam Iyalah, kan dia yang paling ditunggu tadi tuh. Nah, artinya kan tuh memang bisa jam 8 kalau ngikuti program. Ya, bisa lah. Bisa, karena jam 7 jadwalnya sarapan tuh. 7 sampai jam 8 kan. Bisa kalau karena pertimbangan dari Ibu mau cepat. Iya kalau bisa. Harus bisa. Asik. Kak, ada makan malam Ada. di tempat tadi? Tadi. Oh, Makan malam baru boleh lah. Makan malam. tarik. Makan kita dulu. Kena sih kau lah. Makan nasi blok malam. Makan angin. Sini aja dulu, belum lagi tuh. Panas. Belum turun panas itu. Tak apa-apa. Tugas kita kan lapangan aja. Lawannya nasi agak kuat. Baru ditelepon. Dia tahu kan kau. Kejapnya Oh iya lah. Kucing boleh ngambil kakak satu. Ibu dia nak lihat kan? Tahu apa cakapnya kan? Jadi kakak sini aja ni. Terus sok bahasa itu soalnya. Pemirsa, kan? Australia, Melbourne. Kalau kita pulang Oh, jadi tahu. Iya kan. Terus habis itu dia cakap apa cakap? ada loh cara kamu. Cari apa apa dan nggak sempat. Udah, akhirnya kan pegang itu dua dia nanti 10. Anu bang gue, bang Saiful, PT jo ngeprint tangannya. Jadi guru bahasa Indonesia. Oh, gitu. Apa banyak? Kalau PPT kan ngeprint sebelah. Bahasa Inggris lagi dah. Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Saiful kasih buat kan bu.